Ya, kembali lagi di Tamu Sripo atau Tamu Sri Japos bersama saya Vano, dan juga hari ini saya akan ditemani oleh tamu-tamu yang sangat istimewa. Dan juga kalau kemarin di episode perdana saya sendirian, kali ini saya hostnya berdua. Iya. Sama ini bintang senior ya. Sesi. Oh ya, izin juga saya sudah buka masker, dan yang jelas sebelum mulai ini mandatori Pak. Harus sampaikan bahwa setiap kru yang bertugas juga termasuk pengisi acara sudah dipastikan dalam kondisi yang sehat. Dan tentu saja sudah divaksin. Sudah vaksin, dan oleh karena itu tentu saja kita semua harus ingat protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, batasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Dan juga ini harus saya sampaikan, tentu saja kita harus tetap waspada dan mengikuti anjuran-anjuran yang sudah disampaikan pemerintah. Semua demi kebaikan bersama, bukan cuma buat 1-2 orang, Pak. Betul sekali. Baiklah, dan tanpa perlu berlama-lama, saya mau kenalkan dulu tamu Sripo hari ini. Yaitu ada Camat Ilir Barat 2, yaitu yang terhormat Bapak Hambalize. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Dan juga hari ini saya ditemani oleh Iya, selamat pagi Pak Ahmad. Sebelum kita mulai kayak Iya. senior, betul. Senior tapi suka sama anak-anak muda, Pak. Iya. Harus tetap ini milenial. Iya. Ijun mungkin boleh dibuka masker aja karena supaya kita lebih nyaman ngobrolnya, dan tentu saja kan ini udah kita jaga jarak ya. Udah vaksin. Iya, Pak. Udah vaksin. Dan tentu saja Malah kami kemarin booster, Pak. Udah booster. Ya, yang 3. Jadi artinya memang kita sudah mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Serius banget ngobrol. Biasa, kalau awal-awal gitu. Tapi nanti udah ngalir, nah baru. Gitu aja. Iya. Menarik memang Pak Hambali ini atau panggilan akrabnya Pak Bali ya. Pak Bali. Nah, ini sosok camat yang sama seperti di episode perdana kemarin, camat yang masih muda, energik, kreatif, inovatif. Nah, iya, betul. Pak Hambali, izin Pak, Ya. Sudah berapa lama Pak menjabat di sebagai camat Ilir Barat 2? Alhamdulillah ini bulan pelantikan kami nih sebagai camat di bulan 2. Sudah 2 tahun. Itu tepatnya Februari 2020 ya. 2020 betul. Seperti itu. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Jadi sebulan kemudian menjabat kasus perdana. 2 bulan kalau salah. 2 bulan jalan langsung kasus perdana. Iya, kasus perdana. Ya, kalau di Indonesia Maret atau April Iya, kasus betul. perdana. Iya. Maret gitu mulainya ya. Ya memang kayaknya 2 tahun ini gaya hidup semua orang berubah. Semua orang berubah. Pak, itu jadi camat tuh memang sudah direncanain mau jadi camat tuh gimana? Tahu-tahu, nah jadi camat aku nih. Banyak orang gitu kan? Jadi camat aku sekarang, ah? Jadi kalau direncanain mungkin nggak mungkin ya, nggak mungkin rencanain. Tapi ya memang sebagai pegawai, apalagi alumni ya, STPDN, jadi kami harus siap tuh. Kalaupun memang ditempatkan tugas kami di camat, ya harus siap. Tapi kalau memang dibilang sudah direncanakan ya bisa dibilang tidak ya. Ya, alhamdulillah ngalir aja lah. Jadi Pak Camat mulai menjabat camat bulan apa Pak? Bulan 2 langsung diuji dengan ada COVID. pandemi. Langsung COVID. Nah itu. Memang Betul. ini ya,
suatu kebetulan ya langsung diserang Langsung tantangan. Tantangan. nggak main-main. Nah, tantangannya memang tantangan yang ya bukan cukup berat, memang berat. Iya. Memang berat. Itu. Nah, ngomong-ngomong soal COVID-19 nih. Jadi kebetulan kemarin kan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos juga habis memberikan penghargaan ke berbagai pihak, yaitu di Vaksin Heroes Award. Ya. Nah, Ilir Barat 2 ini merupakan salah satu penerimanya untuk kategori pencapaian vaksin terbaik. Ya. Nah, ini kan juga berhubungan dengan COVID-19 ya. Betul. Pak, saya mau nanya Pak, kan serius dulu lah gitu. Iya, iya. Serius, Pak. Serius dulu boleh. Sersan kalau kata Iya. serius tapi santai. Iya. Ngomong-ngomong soal COVID-19 dan vaksinasi, kita tahu vaksinasi ini kan nggak serta-merta orang langsung ketika pemerintah mencanangkan vaksin nggak semua langsung ikut kan? Ya. Ya ada berbagai macam alasan, mulai dari komorbid, faktor kesehatan si penerima vaksin juga, terus juga mungkin belum tahu informasi vaksin, Betul. dan juga ada yang memang tidak mau divaksin, betul kan? Betul. Dan yang paling unik kalau menurut saya ini ada yang pilih-pilih vaksin. Pilih-pilih vaksin. Maunya vaksin yang merek ini, Betul. vaksin merek itu. Betul. Nah, tapi kan Ilir Barat 2 ini ternyata penghargaan kemarin juga berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Ya. sebagai salah satu pencapaian terbaik. Ya. Nah, Pak, dengan berbagai tantangan kayak gitu, Pak, apa saja yang sudah dikerjakan oleh Kecamatan Ilir Barat sehingga bisa capai target menjadi salah satu yang pencapaian vaksinasi terbaik? Boleh cerita sedikit? Oke, jadi kami meluruskan mungkin yang terkait vaksin award itu ya, Hero Awards itu bukan capaian kami sebagai camat sendiri, tapi itu lebih ke kerja tim. Kalau kita bilang COVID-19 ini sudah pasti di kesehatan yang lebih Nakes. lebih berperan aktif. Sebagai kepala wilayah, sebagai camat, kami mengkoordinir itu rekan-rekan dari puskesmas, kepolisian nih, Kapolsek, Polsek, Koramil, dan sudah pasti dari dalam jajaran kami sendiri itu lurah-lurah yang membawahi RT-RT, RW-RW yang ada di wilayah Ilir Barat 2. Benar dibilang Bang Vanu tadi, tantangannya ya itu tadi, masyarakat mungkin kurang informasi di awal-awal, terus ya mungkin ada berita-berita yang hoax itu mengganggu juga itu. Kemudian yang pilih vaksin, berita hoax, terus komorbid seperti itu. Nah, alhamdulillah dengan segera kami tanggapi dengan membentuk tim. Kami bikin tim corona di tingkat kecamatan. Isinya itu ada Forkopimcam, ada Bang Kapolsek, ada Bang Dan Ramil, ada Ibu Kapus, ada Kepala KUA. Nah, ini Kepala KUA juga penting peranannya untuk menangkal berita-berita hoax itu, Azwir. Iya. Karena ya macam-macam lah. Macam-macam berita. Kemajuan digital kan macam-macam. Berita nih Informasi tidak terbendung lagi. berkembang tidak terbendung. Nah, karena itu kita kedepankan sisi edukasi yang pasti. Jadi Pak Camat kalau saya bisa tangkap, kan intinya ada koordinasi. Ada koordinasi. Nah di situ Pak Camat mungkin sudah awal adanya peristiwa kasus ini kan, begitu pandemi meledak, Pak Camat tuh berpikir di sosial budaya masyarakatnya mungkin kesana Pak Camat. Betul. Jadi kita pelajari dulu karakter masyarakat, sosial budaya, karena kita merangkul berbagai macam aspek ya, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kita langsung koordinasikan di dalam grup untuk sama-sama kita melawan ini 19 ini. Salah satunya dengan vaksin itu tadi, karena tujuannya baik. Kita sama-sama tahu tuh saat menjabat. Kalau kami sangat merasa ya, dari awal menjabat tuh baru berapa bulan langsung susah untuk berkegiatan. Iya. Benar kan? Benar. Seperti itu. Kita langsung kan. Dibatasi. Untuk kita bisa berkegiatan kembali itu kita harus satu mempedomani prokes. Betul. Yang kedua, kita harus bisa mencapai kekebalan komunal. Iya. Dengan adanya kekebalan komunal ini kita mungkin bisa sedikit berkegiatan. Betul. Agak sedikit mulai bisa seperti itu. Akhirnya kita edukasikan itu bahwa kita ini butuh itu untuk divaksin. Karena itu tadi agar kita bisa kembali berkegiatan kembali seperti itu. Akhirnya kita coba rangkul semua pihak. Akhirnya ya itu tadi setiap ada kegiatan vaksin ya kita langsung tindak lanjutin dengan segera. Dan masyarakat kita gimana Pak gambarannya Pak? Seperti itu yang dibilang Bang Fatu tadi. Ya ada yang pilih-pilih vaksin. Oh masih itu. Kemudian ada juga yang mungkin
dengar berita-berita hoax seperti itu Iya. ya. Tapi cepat kita luruskan Iya. bahwa tidak mungkin namanya pemerintah sebagai orang tua nih bagi masyarakat bertujuan yang buruk untuk anaknya kan tidak mungkin gitu. Tidak mungkin sekali Iya, gitu. betul. Menyesatkan lah ya. Sangat menyesatkan Nggak gitu. mungkin, nah. Tujuannya untuk kesehatan. Iya. Tujuannya untuk kekebalan komunal. Iya. gitu. Dan yang akhirnya bisa berkegiatan kembali. Kita semua tahu, Bang Pano mungkin milenial ini ngikutin nih. Banyak tempat nongkrong anak muda ini. Iya, betul. Akhirnya tutup. Mau tidak mau gitu. Mau tidak mau. Dan itu menyerang macam-macam. Ekonomi, Iya. nah, seperti itu kan. Banyak yang nganggur, yang diberhenti. Ekonomi yang paling terasa. Betul, terasa seperti itu. Nah, dengan adanya prokes kita kedepankan, kita laksanakan vaksin, akhirnya kan mulai ada perkembangan tuh, mulai buka. Iya. Nah, seperti itu. Kira-kira. Jadi ya saya kutip tadi, tidak mungkin lah pemerintah mau menyusahkan masyarakat, ya kan? Tidak mungkin. Nah, Tidak artinya Pak kepercayaan masyarakat, kan? Betul, Nah, Bapak itu yang Bapak bangun kan? Ya, terasa Nah, masyarakat. itu Kita edukasikan ah, terasa iya. masyarakat pada pemerintah. Mengedukasi Pak ya. Istilahnya menarik, orang tua nggak mungkin menyesatkan. Iya. Sebagai orang tua, Iya. Betul. artinya mengarahkan sebenarnya ke masyarakat supaya hidup lebih baik kan. Seperti itu. Kita sih sebenarnya pengennya hidup normal kembali ya. Betul. Supaya kita lebih leluasa, karena memang tadi Pak Camat juga sudah sebutkan banyak hal yang terdampak gara-gara Banyak COVID ini. Kita adaptasi cara hidup yang baru, ekonomi juga sangat terdampak, Sangat dan terdampak. kesehatan sudah pasti. Sudah pasti. Ekonomi ini yang paling terasa. Yang Yaitu paling untuk terasa. generasi milenial yang baru kerja kan, Pak. Ya. Baru kerja sebentar, Benar. tiba-tiba harus berhenti. Berhenti. Nah, Banyak teman Bang Fano pasti. Wah, banyak Iya. sekali. Boleh cerita di sini nggak? Boleh. Nggak boleh. Nah, Pak, tantangannya selain tadi ada yang pilih-pilih, ada nggak yang cerita-cerita menarik nih? Maksudnya kan ada yang jelas-jelas Dalam proses itu ya? dalam Iya. prosesnya kayak gitu. Ya mungkin ada di koordinasinya, ada cerita menarik, ada birokrasi yang kadang terbentur. Ada nggak cerita-cerita menarik selama untuk mencapai salah satu yang terbaik? Karena kalau nggak salah tadi Pak Camat sudah buat kasih bocoran dikit. Waktu itu targetnya 15.000 vaksin. Iya, pertama ya. ya ada. Nah, yang itu pertama. ada kiat-kiat khususnya nggak, Pak? Jadi ada. Jadi seperti ini. Terkait masalah kesediaan vaksin di puskes ya. Nah, betul. Itu kan juga sempat jadi Itu sempat isu jadi juga. ini ya itu. Jadi waktu rapat bersama asisten 1 ya kami langsung menyatakan siap untuk mencapai angka tersebut. Nah, kan tetapi kami minta ketersediaan vaksin itu harus ada. standby, harus ada. Dan kami siap untuk membuka sampai hari libur pun Sabtu dan Minggu kami buka Standby 7 hari standby 7 hari seminggu. Karena memang waktu di awal-awal program vaksinasi kan salah satu kendalanya adalah distribusi vaksinnya agak Distribusi sedikit vaksin, bukan ya. terhambat, agak terhambat Agak sedikit. terhambat. Dan juga memang ya tadi perlu banyak koordinasi kan, karena Betul, banyak pihak yang terlibat. betul. 15.000. Nah, kalau nggak salah sih Palembang ini kemarin waktu di Community Expo itu Palembang 86% ya tingkat vaksinasinya. Itu cukup tinggi. Nah, di luar barat salah satu yang tertinggi ya. Hasil silakan aja, Pak. Hah? Sekarang gini, sudah berlalu Pak masa puncak pandemi tadinya sudah berlalu kan. Ya. Tapi ini belakangan ini mulai lagi Yang nih. Delta loh. Udah sampai Delta, sekarang turun, Ya. udah mulai ada gairah. Ya. Sekarang mulai kali kita udah cemas Omikron ini. Nah, itu kira-kira gimana Pak Camat tuh? Ya, Tantangannya ya, tuh. Jadi memang ya namanya virus ya. Kami mungkin bukan sarjana kesehatan atau bukan ahli kesehatan, tapi kami ikut membaca ya. Itu jadi salah satu hobi juga membaca seperti itu. Jadi memang varian ini kan terus berkembang. Pertemuan antara virus yang satu ke satu, jenis satu ke satu itu bisa memunculkan bermutasi lagi dengan virus yang baru. Ya harapannya seperti kita menghadapi virus yang kemarin nih, yang C19 yang versi yang kemarin itu kita di Omikron juga tetap membawa pemikiran yang positif, yang pasti untuk kita lawan, karena seluruh elemen masyarakat pengennya seperti dibilang Bang Fanu tadi, pengen hidup normal. Nah, tetapi ya itu tadi siapa sih yang pengen ada virus seperti itu? Nah, tinggal lagi kita berpikir bagaimana menghadapi seperti itu. Nah, untuk menghadapi ini otomatis pemikiran yang positif. Sudah vaksin 1, vaksin 2, sekarang kita fokus ke booster. Dan yang lagi jalan sekarang kalau nggak salah yang 6 sampai 11 tahun. Dan itu kita sudah koordinasikan dengan pihak Puskesmas, pihak Polsek, pihak Peramil untuk melaksanakan di
sekolah-sekolah Iya. yang ada di wilayah Ilir Barat 2. Yang Tapi penting sekolah itu juga prokes Pak ya. Ya, sekolah Prokes juga. tetap prokes tetap harus itu yang paling utama. ya. Makanya dibutuhkan kesadaran banyak pihak Pak ya. Kesadaran. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik ya tadi Pak Camat bilang sebagai orang tua sudah Sebagai orang tua. mengingatkan. Iya. Betul, Kita masyarakat sebagai anak-anaknya juga sadar diri. Iya. Ya. Harus nurut dong. Ya, itu untuk kebaikan bersama. Harus nurut dong. Kesimpulannya untuk kebaikan bersama supaya kita bisa hidup normal lagi. Iya. Oke, kayaknya sudah cukup kita ngomongin COVID-19. Cukup bicara hal-hal yang menegangkan sudah cukup. Sudah. Karena kita mau bicara Pak Camat di Propil. Nah, ini banyak loh. Pak Camat ini yang unik pada beliau nih. Oh, iya. Gali aja Pak no. Kalau bisa. Jadi Pak Camat ini kalau saya mungkin beliau belum belum klaim dirinya sebagai rockstar, tapi saya bisa bilang ini Camat rockstar. Itu. Gayanya wah. Atau urusan anak muda lah. Kalau orang tua nggak ngerti itu. Itu porsinya Pano itu. Camat, pokoknya ini menarik ya. Jadi kemarin juga sama Pak Imran Camat Kemuning kan ada hal yang menarik bahwa di Palembang ini ada 5 camat yang satu angkatan ya. Mungkin istilahnya 5 sekawan. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama Kak Azlir, mungkin kita bisa sebutnya Pandawa 5 kali ini. Iya. Nah, jadi ini kan bisa dibilang generasi muda lah ya yang sekarang memimpin di beberapa kecamatan. Terus juga artinya kan sebagai generasi muda juga melahirkan inovasi-inovasi yang berbeda lah dari sebelumnya. Salah satunya itu kalau nggak salah ada Republik Kuliner Pak ya, mau bikin Pak. Boleh cerita Republik Kuliner nih apa Pak? Benar. Jadi kami cerita di awal saat kami mulai dilantik nih Kak Bang Pano, kami harus ini kan standar kerja ya. Kita harus tahu dulu resource. Nah, kalau kita main game itu kan kita harus tahu resource dulu. Gamer lah ini. Cocok lah. Bikin e-sport lah kita. Jadi kita harus tahu resource dulu, wilayah. Ini kami petakan tuh walaupun waktu yang singkat ya, karena ada pandemi ya. Kami melihat dan kami petakan bahwa Ilir Barat ini resource-nya itu di perihal yang heritage. Betul. Salah satunya kekuatan kuliner khas Palembang. Ya, yang kedua tuh ada juga kerajinan khas Palembang. Baik itu kain songket, liputan. Akhirnya kami menggagas program. Kita sama-sama tahu bahwa pemerintah Kota Palembang punya 2 program unggulan. Itu sholat subuh berjamaah dan gotong royong. Kami melaksanakan tuh, kami ngikutin. Nah, tapi sebagai camat juga harus punya program. Kami berpikir harus punya program dan itu berkenaan dengan resource yang ada di wilayah. Akhirnya kami melihat kondisi wilayah Ilir Barat 2 yang kental dan kaya akan keheritage-nya yang khas Palembang. Kami menggagas itu Republik Kuliner Ilir Barat 2. Dasar pemikiran juga banyak kantor pemerintah. Kak Azir tahu pasti banyak kantor kan sering koordinasi berkegiatan bersama. Lokasi-lokasi kantor yang ada yang milik pemerintah Kota Palembang lokasi strategis. Betul. Rata strategis kalau. Rata-rata strategis. Dan sangat-sangat memungkinkan sekali untuk menyerap PAD. Karena itu kami berpikir bagaimana caranya UKM yang kuliner, baik itu yang kerajinan juga bisa untuk memanfaatkan ruangnya ruang aset pemerintah Kota Palembang itu di kantor camat ini. Memang itu sudah sempat kami bahas juga dengan tahun 2020 ya. Kami bahas sama waktu itu kabak hukumnya Bang Alan tuh, junior kami, terkait masalah regulasi. Memang masih ada terkait regulasi untuk memanfaatkan ruang aset ini aset pemerintah Kota Palembang itu harus dengan KJPP, itu kantor jasa penilai publik. Itu sangat mungkin belum bisa dilaksanakan karena namanya UKM mungkin nggak mampu untuk nilai yang seperti itu ya. Tapi kalau pihak ketiga itu bisa. Tapi pemikirannya kalau pihak ketiga profesional nih, Bang Pano nih, selain pembawa acara, selain ini pebisnis, punya kafe, kontak, bayar, terus aku bilang, Bang,
tapi UKM mau ikut jualan, oh jangan Pak, kan kita udah bayar sewanya kan, kayak seperti itu. Jadi mungkin butuh ada regulasi yang khusus mengatur untuk bisa memanfaatkan ruang aset pemerintah. Ya penyesuaian. Pak, ya. Karena kan kita juga tahu sebetulnya kalau kayak di beberapa minimarket kan suka ada yang disewain tuh. Terasnya. Itu harganya memang lumayan murah kan. Lumayan murah. Nah, kenapa nggak dengan ada aset pemerintah juga sekaligus membuka sebenarnya itu jadi balik lagi ngomong COVID-19 tadi. Iya, ekonomi. Untuk memutar roda ekonomi juga, membantu teman-teman UMKM untuk memiliki tempat usaha yang dengan harga yang terjangkau di lokasi yang strategis. Di lokasi yang strategis seperti itu. Ini memang luar biasa kalau memang pemimpinnya masih muda, pemikirannya jalan. Karena tagline-nya Ilir Barat ini keren. Oh, apa tuh keren? Biasanya ada singkatan-singkatan. Ya, singkatan. Apa? Kreatif, inovatif, bukan inovatif ya. Agak meleset sedikit ya. Inovatif. Oke, jadi memang Ilir Barat 2 ini salah satu programnya tadi Rockable Kuliner. Ya. Itu kapan Pak rencananya mau mulai dijalankan? Nah itu, jadi saat pertama itu tadi problemnya di regulasi. Terus yang kedua kita sama-sama tahu ya pandemi ya, kita belum bisa untuk ini. Ya saat kita bilang Repul IB2 nih, otomatis kan nanti ada yang jualan. Iya. Dan harapannya nanti malam, misalnya kita bilang ini sudah jalan nih, ada malam dulmuluk. Oh, kayak ada pesta. Ada unsur budaya juga ya. Ada unsur budaya kan tadi. Malam Selasanya mungkin lagu khas Palembang. Dia konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Karena lagi pandemi kan otomatis itu kan bakal mengundang kerumunan. Masa. Jadi mungkin itu belum bisa kita laksanakan untuk sementara ini. Untuk sementara. Satu ya regulasi harus diatur biar tidak menabrak hukum. Jadi yang kedua juga kita harus sadari bahwa sekarang masih pandemi. Tapi kita tetap berpikiran yakin dan positif itu harus bisa terlaksana. Apalagi Ilir Barat 2 alhamdulillah di tahun 2021 sudah dapat gedung serbaguna, gedung balai serbaguna yang baru sebelah sini di sebelah kiri gedung kantor camat dan space-nya tuh lebih luas lagi. Tadi saya lihat Pak lumayan ini tempat 400 apa udah kan bisa betul, itu. Betul. Jadi apa seperti yang kita bahas di awal tadi sama-sama kita tahu bahwa aset Pemkot khususnya kantor-kantor pemerintah Kota Palembang itu lokasi strategis. Dasar pemikiran itu yang kami pegang, benar-benar pegang ini. Dan juga untuk memberdayakan masyarakat sih itu yang paling masyarakat. Mungkin berkala Pak ya, berkala bazar, berkala UMKM bisa sekali bikin event. Kalau yang baru-baru ada Skana Lambidari. Iya, kayak gitu kan. Kan itu kan banyak tuh. Cuma hambatan kita memang sekarang ini pandemi itu aja. Betul. Jadi nggak bisa jalan, punya rencana nggak bisa jalan. Kalau kayak di Jakarta di Ancol tuh ada pasar seni Ancol, mungkin pasar kurang lebih Ancol. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, keren menarik. Pak, saya jadi pengen nanya nih, kalau wilayahnya IB2 ini mencakup mana aja Pak? Ada 7 kelurahan, kelurahan 27 Ilir, 28 Ilir, 29 Ilir, 30 Ilir, 32, 35 Kemang Manis. Ada 7 kelurahan. Bilang memang lokasinya pas di tengah-tengah kota Palembang bener sih. Iya, pusat kota. Nah, kita udah ngomongin COVID-19, sudah ngomongin ekonomi dikit mulai Repul. Ini saya dapat bocoran ternyata di IB2 ini ada gerakan peduli sesama, GPS ya Pak. Patungan sedekah ya. Gerakan kalau peduli sesama kayaknya ada. Iya. Nah ini salah informasi. Gerombolan patungan sedekah, bukan gerombolan ya. Gerombolan patungan sedekah. Gerakan peduli. Patungan sedekah. Patungan sedekah. Patungan sedekah namanya Pak ya. Itu kayak gimana Pak? Maksudnya? Jadi ini 2000 sejarahnya 2012 ya. 2012-2013. Jadi kami punya problem ya, masalah. Tapi manusia pasti punya masalah. Iya. Jadi saat kita punya masalah, kita banyak muhasabah, ketemu sama guru-guru yang mengerti agama mungkin ya. Akhirnya dikasih tahu bahwa salah satu yang bisa mengatasi masalah itu ya sedekah. Akhirnya kami coba untuk sedekah, ajak teman-teman yang dekat untuk patungan sedekah. Patungan dalam artian bahasa patungan ya bareng-bareng yuk, patungan yuk gitu, sedekah. Gitu. Nah, akhirnya dari 2012 serius sampai sekarang alhamdulillah jalan sudah sampai 2022 ya. Dan alhamdulillah waktu
waktu menjabat jadi camat di Lir Barat 2, GPS itu kemarin juga hadir untuk menambah kuota bantuan masyarakat bentuknya sembako. Tapi kalau kita bahas GPS-nya, niatannya nggak untuk sembako atau perihal yang hari-hari. Jadi lebih ke permodalan. Jadi contoh di 2019, 2020, lupa pasti tanggalnya lupa. Tapi ada di Instagramnya dan ada pengurusnya juga, bisa ditanya, Imo Alexa itu. Jadi GPS itu sifatnya kail. Iya, memberi kail. Memberi kail, Pak Azwir. Jadi kita lihat nih, ada warga masyarakat yang pengen berubah dari tidak mampu menjadi mampu, tapi terkendala modal. Sekarang banyak pinjaman online ya, dan akhirnya jadi problem, malah terjerat. Nah, jadi GPS itu, sedekah itu lebih arahnya untuk permodalan usaha. Skupnya kecil. Contoh nih, misalnya ada anak SMA atau ada anak kuliah dari keluarga yang tidak mampu, itu bisa untuk mulai berusaha, jual pulsa mungkin ke teman-teman. Nah, itu kita support dengan gitu ya. Seperti itu yang kami ada, misalnya warga yang pengen jual ya makanan ringan lah mungkin, skalanya wilayah tempat tinggal. Nah, kita bisa bantu itu, tapi memang harus kita cek dulu, karena banyak juga yang namanya minta dibantu tapi kurang bertanggung jawab. Dan ini murni ya kegiatan pribadi dan teman-teman ya, teman-teman dekat. Ada komunitasnya. Ada. Anggotanya sampai berapa tuh Pak? Gimana? Anggota komunitas itu Pak? Ya sejumlah teman-teman aja. Baru tapi alhamdulillah saat kita share di Instagram, di sosial media, di status, WA gitu. Ada juga yang memang dari di luar temen ya, ada ketua RT yang ikut, ada temen yang kerja juga ikut, ada jauh nih dari Banyuasin, anggota Polsek di Banyuasin, salah satunya. Bang Made tuh, Bang Made, hai Bang Made, apa kabar? Itu juga support, alhamdulillah. Dan kita nggak bilang berapa jumlah ya, seikhlasnya. Ya, karena kami juga start kehidupannya ya dari posisi yang bukan yang berada ya. Tadi kita pernah ngobrol lah gitu, perihal itu. Oh, jadi bukan bersifat pinjam, memang benar-benar kasih modal itu Pak ya. Jadi misalnya ada usaha bukan bergulir, jadi bukan bergulir ya. Dan harapannya seperti itu. Saat yang bersangkutan disentuh oleh GPS bisa merubah dari keadaan tidak mampu menjadi mampu. Dia ingat. Akhirnya dia bisa ikut sedekah. Nah, itu. Dia akhirnya ikut sedekah. Mau 1.000, 2.000, kita nggak berjumlah. Tapi kalau setiap orang sudah mau bersedekah, ya itu tadi bisa membantu. Berarti ini kalau GPS ini sebenarnya mulai justru sebelum menjabat jadi camat Pak ya? Sebelum ya Pak ya? 2012. Jadi dulu di Kertapati itu, kebetulan dinas di Kertapati, ada namanya Desi, namanya warga di Kertapati. Dia itu jual sarapan di kantor camat Kertapati. Boleh nih bilang kita ini merokok ya, cowok kan merokok. Sambil ngopi, Des ada rokok? Nggak ada Pak, bilang. Modal cuma untuk jual kopi, makanan, goreng-gorengan ini. Nah, karena ada GPS tadi, aku bilang, Des mau modal untuk jual rokok? Aku mau Pak, bilang. Tapi ya, takut nanti nggak bisa balikin. Malah jadi beban. Ini nggak dibalikin, aku bilang. Tapi memang harus dipertanggungjawabin. Gitu. Karena ini orang sedekah orang gitu. Di Desi ini itu tadi berjualan dalam rangka yang membantu suami juga. Suaminya kerja serabutan ya. Nah, akhirnya datanglah dia ke kantor. Waktu itu kami di kelurahan, kantor Lurah Karijaya, dikasih dana itu dan dia putar untuk jalan rokok. Alhamdulillah jalan. Tapi nggak tahu ini saat kami sudah pindah, kami kurang tahu. Tapi memang harusnya berkembang. Itu awal-awal. Boleh dibilang belum benar-benar terstruktur, pokoknya boleh bilang senyap-senyap juga ya gerakan Pak ya? Betul. Nggak begitu tahu kita. Kebetulan ya fokus
situ juga ya, selain kerja di pelayanan ya mungkin ya sesuatu yang dibilang happy gak sih? Iya. Kalau kita bantu orang biasanya ada rasa kepuasan yang berbeda sih sebetulnya. Ada puas. Apalagi tadi menariknya memang memberi kail, bukan cuma sekedar kasih. Tapi ada lagi kepuasan Pak Hambali. Beliau sudah buat 3 lagu loh. Nah, Kamu belum tahu ya? ini Ah, itu kepuasan yang lain lagi, paling beda. Sampai lagu dibahas ini. ada channel YouTube. Banyak yang belum tahu. Ada channel YouTube Ya. Ah, itu betul. Benar. Jadi itu gabung di Alexa Project ya. Itu gabung di Alexa Project saat menjadi sekcam di Sukarami. Nah, jadi gabung di Alexa itu di 2018 2019 lupa aku. Jadi gabung di situ aku lihat anak milenial powerful tenaga ini lebih-lebih ya. Iya. Tapi memang sempat vakum, YouTube-nya sempat vakum. YouTube. Ya akhirnya ya membawa semangat untuk kawan-kawan juga ya. Ayolah gerak lagi aku bilang gitu. Mungkin dengan cara mungkin ajak pejabat ajak pelaku profesional untuk nyanyi seperti itu ya. Dengan ide-ide pemikiran ya kami lebih ke ide pemikiran ya itu seperti itu. Dan kalau bisa ya kawan yang muda yang eksekusi gitu. Ini saya jadi pengen nanya nih Pak. Nah, Bapak ini kan darahnya kayak darah seninya cukup mengalir cukup kuat ya. Tapi ternyata akhirnya berkarir menjadi seorang abdi negara lah. Iya. Apa Pak jadi dasarnya tiba-tiba kayaknya mengabdi untuk negara sesuatu hal yang baik? Itu kami pernah cerita sama Kak Azbir sama Kak Jol ya. Terimpun ya. Iya. Ya. SMA itu kami dari keluarga yang menengah lah ya. Tidak ada orang miskin. Menurut kami pribadi, Tuhan menciptakan orang itu kaya semua. Kak Azir pasti sepakat. Iya. Selagi tubuh ini sehat, Iya. lengkap, kita orang yang kaya. Betul. Tinggal lagi kita mampu nggak untuk memaksimalkan Betul. yang sudah dikasih oleh Tuhan. Menengah dalam kondisi itu kami sangat susah waktu itu untuk bisa kuliah. Tapi ada teman sekarang Jakarta, Feli kalau dengar, hai Feli, lagi di Jakarta ya. Dia tadi mau ikut tes STPDN, tapi papinya nggak ini kasih izin, diharapin untuk masuk ke UI waktu itu. Akhirnya form pendaftaran dikasih sama kami, ikut. Rupanya STPDN. Jackpot. Lulus. Oh, jadi bukan Pak Hambali yang ngambil pemulihan itu ya? Niatan awal nggak ada. Oh, kawan yang nggak mau kasih Pak Hambali. Betul. Dia mau tapi papi nggak kasih izin. Oh iya. Dia tahu aku kemarin mungkin pengen kuliah tapi terkendala masalah biaya. Iya. Karena orang tua memang ya mungkin sampai batas SMA lah ya mampu. Dan aku udah mulai waktu itu SMA aku udah mulai usaha, aku udah mulai jual jagung bakar. Jual jagung bakar di depan Universitas IBA. Sekarang temen aku jualan jagung bakar itu hunter. Jangan-jangan aku pernah beli ya? Jangan. Peniba itu ya? Kan lintasan aku tuh Pak Hambali. Jadi SMA tamat 2021. Berarti 2021 ke bawah itu aku jualan. Iya Pak, setiap hari saya tuh lewat sana Pak Hambali. Bakso Palembang baik kalau. Iya. Itu. Dapat apa bahasa Palembang dapat. Iya. Jadi situlah Kak. Jadi di depan IBA itu tepatnya. Iya. Di pojok tikungan itu ya? Betul. Iyalah itu. Kalau ada yang belum dibayar lagi. jadi apa rewang jualan. Sekarang hunter. Ragil. Boleh tanya sama Ragil. Masih dia jual Pak ya? Ragil hunter dia sudah jadi polisi. Oh, jadi polisi. Hunter itu. Tim Oh, hunter. itu. Oh, itu teman jualan itu. Temen jualan, kawan aku jualan juga. Itu tadi. Kebetulan kakak kelas waktu itu dia tamat, aku masih sekolah. Itu. Tapi benar lah Pak Hambali, aku potong. Orang-orang sukses itu kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang memang yang unik pada masa-masa muda itu. Ya. Banyak tuh yang melakukan hal gitu. Tahu orang tahu jadi ini. Tapi yang diam-diam itu lah kadang nggak jadi apa-apa. Jadi kalau dibilang ada darah seni, ada segala macam. Memang kami main band dari SD kami main band. Band kami itu Arca Padang namanya itu.
band itu SMA 3 itu. Oh. SMA 3 Kak, waktu Palembang beda. Iya, enggak apa-apa. SMA 3 Palembang, kami drummer ketiga waktu itu setelah Endang, Kandar dulu, Endang, habis itu aku itu drummer ketiga. Nah, itu. Habis itu stop main band di 99 ya, stop. Ya 99. Ikut festival Lagu Selebor. Lu Lagu Selebor? Ya tahun Ngerok 9 banget deh ini berarti. Iya. 98 99 lupa itu ya. Ya. SMP itu, SMP. Nah, itu tadi. Gudang garam tuh sponsor itu. Ya. Lex Delebor itu Pak. Betul. Nah, ya, itu mereknya Cina gitu. Merek sensor itu. Iya, iya. Tersebut Pak gudang garam. Aku ingat sponsor kan. Habis itu ya nggak ada pikiran untuk STPDN, abdi negara, benar-benar nggak ada. Atas dasar ketidaksengajaan sebenarnya. Tidak sengaja. Nah, itu Pak, waktu tes ya Pak. Kan tes tuh. Ya, Gimana Pak jalanannya waktu tes itu? ya, tes di jalan, Iya. dijalanin tes ya. Kebetulan Kak Azwir di SMA, aku juga ketua OSIS ya. Iya. Oh. Habis itu walaupun bandel-bandel dalam konteks Bandar remaja lah. Bandar remaja. Tapi sudah jadi pemimpin waktu itu. Tosis. dan memaintain untuk jangan sampai di peringkat 20. Ya. Nah, selalu 20 ke atas ya. Iya. 10 ke atas. 19 maksudnya. Iya. Oh, tosis juga. Juga di SMA 18 ya. Yang alumni SMA 18 mungkin belum kenal ya, salah satu camat di Palembang nih. Ada dua. Furkon, Pelaju, Iya. yang Pandawa tadi ya. Itu alumni SMA 18 ya? 18 itu. Nah, itu. Ini ternyata Pak Ambali main drum dulu ya. Main dulu drum. Berarti kalau influence musiknya ini dong, Mike Portnoy dong. Dream Theater dong. Atau gimana? Karena waktu itu ngikut ya, senior-senior di Arcapada, memang aliran musiknya rock. Ya. Era-era itu kan memang tahun 98 99 tuh Jamrut, Bumerang kayak gitu-gitu kan. Edane iya. Power metal. Tapi kalau kami pribadi lebih ke udah ke top 40. Oh, top 40. Karena itu waktu SMA kami udah main lagi waktu itu. Lebih menikmati yang lagu-lagu British ya. Oasis, Coldplay, Radiohead, Blur. Karena kalau main rock memang harus satu power, Iya. speed. Iya, betul. Kalau ke British lebih agak lebih di sisi emosionalnya. emosionalnya. Tapi sampai sekarang masih main musik Pak. Tadi kan udah bikin lagu 3. Kalau untuk Terus kalau Iya. di Instagram pribadinya tuh nyanyi terus. Iya, iya. kalau untuk alat musik untuk main drum udah lagi. Nggak lagi. Tapi kalau yang lagu ya kita bahas. Jadi kami berpikir tuh, dari SD bermusik sampai SMA. Dari SD. Waktu SD tuh main alat musik apa Pak? Drum. Oh, langsung main drum. SD dari SD bermusik. Kalau nggak karti, wah Palembang nggak karti karya. Evidence di mana gitu. Nah, akhirnya ya kebetulan gabung di Alexa Project di YouTube. Ada aturan kemarin masalah cover ini apa itu? Hak cipta. Hak cipta. Desain ya. Royalty kan kalau bikin cover kan kemarin ada sempat Benar, ada aturan itu. ada aturannya. Lagu pertama itu SYI, Saksi yang Indah. Kami panggil SYI, Saksi yang Indah itu SYI. Itu jadi lagunya itu ya sekarang langsung jadi. Langsung gitu. jadi. Langsung sudahlah. Kalau cover kita kebentur masalah royalti, hak cipta segala macam, kita coba bikin lah. Pas ngomong kita bikin kan. Iya. Hari itu, detik itu, bukan detik itu ya, waktu itu. Betul itu lah. Ya. Materi selesai. Ya, satu hari itulah pokoknya. Betul. Dari siang sore selesai. Iya. Nah, kemudian saat sering kami bawa ngamen. Nah, kebetulan jadi camat ngamen. Iya, Sebelum pandemi. Iya. Lenggok buka, Batika buka. Main tuh ya. Ngamen di Lenggok. Iya. Di kafe maksudnya. Ngamen di kafe ya. Takutnya nanti kira loh, Iya. amat kok ngamen di kafe. Asalnya ngamen keliling-keliling Iya, kafe benar, ya. benar. Dapat juga kemarin Pak? Enggak.
Amin tuh. Mungkin untuk Imo sama Ronald iya ya. Tapi kalau kami pribadi mungkin lebih maintain rasa happy. Jadi yang gembira. Iya. Hobi itu. Apalagi Nyalu. etik dengan tanggung jawab sebagai abdi negara ya relaksasinya dapatnya dari main musik tadi. Betul. Pantesan camatnya kreatif darah tingginya dari SD. Aku pertama kali kesini, aku kan istilah orang itu kalau masuk ruangan itu, aku langsung lihat semua, bukan lihat Pak Camat itu enggak, aku lihat di pojok ada gitar dan ini orangnya pasti musik. Sedih. Langsung nangkap aku. Lalu entry point aku ke Pak Camat, aku masuk bicara itu, langsung nyambung. Kemarin ini berarti Camat kedua yang saya lihat ruangannya ada gitar. Siapa? Pak Irman. Pak Irman. Oh, Pak Irman juga. Irman memang main musik. Maka beliau kan mereka berlima kan berteman musik, ya Pak ya. Itu teman nongkrong. Di SMA teman nongkrong. Boleh lah kita ngejam sekali. Digabung lah. Boleh. Jam session ya. Oh main bass ya? Bass betot. Wah, Enggak, memang kontrabas ya? main kontrabas ya. Kontrabas. Kemarin kami ketemu sama Aziz Somi ya, yang teduh. Iya. Saya lihat di Instagram. Sama Untuk mainannya lagu artis nasional kedua. ini. Jadi Pak tadi lagu SYI, Saksi yang Indah. Saksi yang Indah. Lalu apa lagi? Yang kedua baru rilis tanggal 22 bulan Januari kemarin tuh. Heeh, Tamu Januari. Lilingan. Apa? Tamu Lilingan. Lagu Tamu Lembang Lilingan. berarti itu. Bukan. Tamu Lilingan dong. Tamu Lilingan itu kumbang, lebah. Oh. Kalau pernah dengar olek Tamu Lilingan, tari khas Bali ya. Iya. Olek Tamu Lilingan. Lebah itu ya? Lebah, tapi memang nah itu lirik memang kami bikin agak sedikit berisi ya. Kak, kalau ini ya Kak Azur paham lah, kita pengen ada. Oh iya. Ada pesan-pesan yang disampaikan. Lebih dalam Bukan lagi, sekedar lebih dalam. berkarya aja, tapi ada Iya, pesan-pesan. hasil perenungannya lebih jauh kali, perenungannya. Makna-makna yang perlu. Nah, satu lagi Pak. Yang nanti rilis sebenarnya belum 3 baru 2. Oh, 2. Yang nanti rilis tanggal 22 bulan 2 ini. Heeh. Itu judulnya Saksi yang Indah. Judulnya Di Jalan Yang Tak Bernama. Jalan. Di Jalan Yang Tak Bernama. Yang review Bang Indra The Rain. Bang Inka. Itu launchingnya bisa enggak stripo nanti itu? Gimana? Launching lagu itu. Oh bisa. Kemas lah itu dong. Tapi setelah ini. Iya, setelah ini. Kalau butuh MC. Oh siap. Langsung dulu. Aku Mbak, di belakang main lapangan. Pendamping, Iya, pendamping. Reviewer yang review. Ulasan lagunya. Ayo asik. Saya juga mau bilang ini kita HBD, bukan Happy Birthday. Harus berakhir di sini. Pak Iya. produser ngomong. Iya. Enggak terasa kan? Enggak terasa. 1 jam. Kalau ngobrol kali ini memang Tamu Sripo konsepnya kita ngobrol santai. Harapannya teman-teman yang nonton juga lebih bisa menyimak kan. Ya. Yang awal tadi sudah serius. Iya, di awal serius. Saya nggak pengen berakhir, Pak. Pengennya 2 jam. Pengen 2 jam. Terima kasih juga ya nonton kuotanya. Sripo. Mungkin nanti yang bahas berlima ya sama teman yang lain. Siap. Nah, itu nanti. Iya. Iya. Kan alam Iya. lebar Kak Azwir. Iya. Furkon Pelaju. Iya. Irman Kemuning kemarin. Betul. Pane Ilir Barat 1 tetangga kami. Nah, Iya. habis Kalau itu perlu yang kelima tempat ini- itu Pak di tempat di kafe atau apalah gitu ya. Oh boleh. Hah? Di aulanya. Nah, Aula belum ada pendukung ya, kursi segala macam belum. Karena itu baru gedung gitu. Nanti kita kalau Tribunnya ada Tribun IO juga sih, Po. Oh. Itu bisa. Bisa itu, Pak. Ajaib juga. Oh, bisa ya, bisa kayak gitu. bisa diatur tuh. Dapat lah kayak Dapat gitu. itu. ya. Diatur jadwal. Iya. Kan Bapak Camat ini jadwalnya tentu padat kan. Iya. Ini ahlinya, Bro. Oke, iya. Oke, dan tentu saja tadi karena sudah Pak Produser bilang HBD Siap, katanya harus siap, Pak produser. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Bali Sama-sama. sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan dan Iya. juga Kak Azwir terima kasih sudah Iya. nemenin saya di episode kali ini karena nanti juga saya akan temenin Kak Azwir terus berikutnya kayak gitu. Iya, mudah-mudahan. Dan tentunya Pak Bali semoga program-program yang dicanangkan akan bisa berjalan dengan baik apalagi kita tunggu inovasinya lagi. Kalau Ilir Barat ini kayaknya temanya tuh keren. Ilir Barat 2 keren. Iya. Karena memang juga camatnya keren. Dan bekerja dengan riang gembira. Nah, Iya. mungkin untuk menutup episode kali ini mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Bali untuk Oh, iya. penonton Sripo kali ini. Oh iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Zen, Camat Ilir Barat 2 bersama Kak Azwir, Pak Panu ya. Iya. Di acara Tamu Sripo. Stripo. Ayo netizen nonton dan komen ya, kasih saran masukan yang membangun
Kemudian jangan lupa kita lagi ngadepin C19. Ini Omikron. Harus sadar prokes, patuhi prokes. Kemudian jangan lupa untuk booster. Yang punya anak 6 sampai 11 tahun dibawa anaknya ke sentra kesehatan, baik itu di Puskes, di Bayangkara mungkin, di rumah sakit TNI untuk segera dilaksanakan vaksin. Gunanya apa? Untuk kekebalan komunal, herd immunity, yang akhirnya kita bisa berkegiatan kembali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bali. Ya. Tentu saja buat teman-teman Sripo juga yang sedang menyaksikan, saya mengingatkan bahwa Tamu Sripo ini program yang baru, tentu saja akan bersama tamu-tamu yang pasti memberikan insight-insight yang baru, yang kreatif, inovatif tentunya, dan juga kita akan bahas isu-isu terkini guna memberikan informasi yang teraktual dan terpercaya. Dan keren ini, dan keren. Iya dong. Real time, bro. Dan gokil. Harusnya begini, metal kecil. Gak bisa metal begini, metal kecil. Baiklah teman-teman Sripo yang sedang menyaksikan, jangan lupa untuk terus menyaksikan Tamu Sripo setiap hari Rabu jam 6:30 malam di channel YouTube Sriwijaya Post, yaitu channel YouTube Sripoku TV, dan juga di Facebook Sriwijaya Post Sripoku. Dan juga untuk mendapatkan informasi terkini, jangan lupa untuk follow Instagramnya Sriwijaya Post Sripo, dan jangan lupa untuk mendapatkan berita-berita yang menarik, kunjungi website sripoku.com. Dan sekali lagi terima kasih Pak Bali sudah membukakan pintu buat kami. Asur, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Dan tentu saja akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di episode Tamu Sripo berikutnya.